Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Kurniawan dengan NPM 2150977. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1 dan di kelompok 1 kita akan membahas materi mengenai Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada para pemateri untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Hertania dengan NPM 215009099 dari kelompok 1. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan sebelum Majapahit. Yang pertama ada Kerajaan Kutai. Kutai berdiri pada tahun 400 Masehi. Saat pimpinan Raja Mulawarman, beliau beserta masyarakatnya sudah memberikan sedekah kepada Brahmana. Sebagai tanda terima kasih, Brahmana memberikan yupa sebanyak 7 buah kepada masyarakat Kutai dan rajanya. Nilai-nilai Pancasila pada zaman Kerajaan Kutai diantaranya yang pertama, nilai ketuhanan. Mereka sudah memeluk agama Hindu. Yang kedua ada nilai kerakyatan. Mereka, rakyat Kutai, hidup sejahtera dan makmur. Yang ketiga ada nilai persatuan. Hampir seluruh wilayah Kalimantan dikuasai oleh Kutai. Yang kedua ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-600 sampai 1400 Masehi. Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang mengadakan jalur penghubungan laut. Kerajaan Sriwijaya juga memiliki sistem perdagangan yang telah diatur secara baik. Menurut Sulaiman, Kerajaan Sriwijaya sudah maju dengan adanya sistem koperasi dan cita-cita kesejahteraan dalam suatu negara telah tercermin. Nilai-nilai Pancasila pada saat Kerajaan Sriwijaya, yang pertama ada sila pertama, yaitu terwujud karena adanya agama dan Hindu yang hidup secara berdampingan. Yang kedua ada sila kedua, pengiriman para pemuda ke India untuk belajar. Mereka menunjukkan telah tumbuhnya nilai-nilai politik luar negeri yang bebas dan aktif. Yang ketiga ada sila ketiga. Kerajaan Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan. Yang keempat ada sila keempat, yaitu Kerajaan Sriwijaya memiliki kedaulatan yang luas. Yang kelima yaitu sila kelima, karena pusat pelayanan dan perdagangannya, rakyat hidup secara makmur. Yang ketiga ada kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit. Banyak kerajaan yang berdiri di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti. Sebagai refleks puncak budaya tersebut, dibangunlah Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Kerajaan Singasari sangat erat hubungannya dengan Kerajaan Majapahit. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya, Deva Hertania. Kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Majapahit, sebuah kerajaan yang terletak di Mojokerto, Jawa Timur, yang dibangun pada tahun 1283 sampai abad ke-16 Masehi. Wilayah kekuasaan Majapahit sendiri semasa kejayaannya berada di Semenanjung Melayu hingga Irian Barat melalui Kalimantan Utara. Saat masa kejayaannya itu di bawah masa kekuasaan Raja Hayam Wuruk dengan mahapatinya yang bernama Gajah Mada dan dibantu oleh Laksamana Nala. Korelasi antara Kerajaan Majapahit dengan Pancasila, adanya nilai-nilai pada Pancasila yang sudah ada pada masa Kerajaan Majapahit. Di antaranya terdapat pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Terbukti saat Kerajaan Majapahit ini sudah adanya agama Hindu dan Buddha sebagai mayoritas dan Islam sebagai minoritas, tetapi mereka hidup berdampingan secara damai tanpa perselisihan ataupun mencela. Hal ini bisa diartikan sebagai bentuk toleransi dan juga memiliki makna yang sama dengan nilai sila pertama, bahwa mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajarannya. Selanjutnya terdapat pula pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika pada masa Kerajaan Majapahit ini tercermin dalam hubungan baik Raja Hayam Wuruk dengan kerajaan di sekeliling daerah kekuasaannya yang berasal dari Tiongkok, Ayodhya, Champa, dan Kamboja sebagai wujud menghormati, menjalin kerjasama, dan menjalin persahabatan antara Kerajaan Majapahit dan negara-negara tetangga.
Lalu ada pula dari nilai sila ketiga, yaitu persatuan. Jika pada masa kerajaan Majapahit sendiri terwujud dengan keutuhan kerajaan sesuai dengan wilayah kekuasaan Majapahit yang menyatukan Nusantara pada masa kejayaannya. Bahkan Mahapatinya membuat sumpah palapa yang berisikan akan menyatukan dan mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Selanjutnya dari nilai sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Pada masa kerajaan Majapahit ini sudah terdapat adanya penasihat kerajaan dan tiap keputusan pastinya terdapat musyawarah atau mufakat serta adanya kerukunan dan gotong royong dalam kehidupan rakyatnya. Terbukti adanya penemuan prasasti kerajaan Brambang yang ada pada tahun 1329 Masehi. Terakhir yaitu nilai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai tersebut jika pada zaman Majapahit yaitu berdirinya kerajaan Majapahit selama beberapa abad yang dapat membuktikan bahwa kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya terjamin. Untuk nama Pancasila sendiri terdapat dalam buku Negara Kertagama karya Empu Prapanca dan buku Sutasoma karya Empu Tantular. Yang arti Pancasila sendiri dalam dua buku tersebut yaitu berbatu sendi 5. Serta di buku Sutasoma adanya Saloka Persatuan Nasional berbunyi Bhinneka Tunggal Ika yang saat ini menjadi semboyan negara Indonesia. Selain dari kerajaan Majapahit dan setelah runtuhnya kejayaan kerajaan bercorak Hindu-Buddha, ada eranya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yang dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Gujarat, Arab, dan Persia. Kerajaan Islam pertama di Nusantara adalah Kerajaan Samudra Pasai, berada di Aceh, hingga Kerajaan Tidore dan Ternate yang berada di Maluku. Setelah era kerajaan-kerajaan Islam, adanya masa penjajahan dan perlawanan terhadap penjajah yang dimulai saat adanya Renaissance, yaitu bangsa Eropa mengalami masa kebangkitan setelah adanya Dark Age atau abad kegelapan. Saat itu bangsa Eropa menjelajah ke timur, mereka mempunyai semboyan 3G, yakni gold atau bisa diartikan mencari kekayaan dengan berdagang, glory atau mencari kejayaan dengan jajahan, dan gospel atau menyebarkan agama Nasrani. Negara yang pertama kali masuk ke wilayah Nusantara adalah Portugis dan selanjutnya disusul oleh Spanyol. Portugis menjajah sekitar 86 tahun dari 1509 sampai 1595 Masehi dan jajahannya hanya Maluku. Dan Spanyol menjajah sekitar 171 tahun dari 1521 hingga 1692 dan bekas jajahannya hanya Sulawesi Utara oleh kedatangan Belanda yang mendarat di Pelabuhan Banten dan menjajah dari 1602 Masehi hingga tahun 1942, sekitar 344 tahun. Pada zaman Belanda ini banyak sekali hal yang merugikan rakyat, diantaranya dengan mendirikan kongsi dagang yang bernama VOC, adanya tanam paksa atau culture steal dan mewajibkan pajak bagi rakyat. Pernah juga dijajah oleh Prancis selama 3 tahun dari 1808 hingga 1811 Masehi. Inggris selama 5 tahun sejak 1811 Masehi hingga 1816 Masehi. Terakhir dijajah oleh Jepang yang menjajah sekitar 3,5 tahun dari tahun 1942 hingga 1945. Meskipun jajahan Jepang terbilang singkat, tapi dampaknya menandingi Belanda yang menjajah sekitar 3,5 abad. Karena pada saat itu Jepang menerapkan panggilan pekerja paksa yang bernama Romusa. Akibatnya banyak rakyat yang kelaparan dan meninggal. Untuk melawan masa penjajahan ini, sebenarnya banyak rakyat atau pribumi sejak zaman penjajahan Portugis yang melakukan perlawanan. Namun sayangnya perlawanan tersebut kebanyakan tidak berhasil untuk mengusir penjajah. Untuk perlawanan rakyat sendiri di berbagai daerah Nusantara diantaranya perlawanan Maluku yang dipimpin oleh Patimura pada tahun 1817 Masehi, di Palembang yang dipimpin oleh Baharudin pada tahun 1819, di Minangkabau yang dipimpin oleh Imam Bonjol sekitar tahun 1821 hingga 1837 Masehi, di Jawa Tengah yang dipimpin Pangeran Diponegoro sekitar tahun 1821 hingga 1830 Masehi. Berbagai perlawanan lainnya oleh rakyat di berbagai wilayah Nusantara dari abad 18 hingga awal abad 19. Adanya penjajahan ini tentu menimbulkan rasa nasionalisme dalam diri masyarakat, bahwa perlawanan secara kedaerahan atau sendiri-sendiri tidak efektif, melainkan perlunya persatuan dan... Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Winarni dengan NPM 215009097. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu kebangkitan nasional.
Kebangkitan nasional merupakan salah satu fase sejarah penting bagi kelahiran negara Indonesia. Di sini rasa kebangsaan mulai muncul dalam diri bangsa Indonesia yang diawali oleh kaum gerakan terpelajar. Gerakan ini tentunya memiliki tujuan untuk melawan penjajah, tetapi perlawanan di sini bukan perlawanan menggunakan fisik, melainkan perlawanan menggunakan pemikiran. Para tokoh-tokoh terpelajar mulai membentuk berbagai organisasi-organisasi pergerakan nasional. Setiap organisasi tersebut tentunya memiliki suatu ideologi yang akan memberikan karakter terhadap ideologi Pancasila. Secara umum, ideologi itu dibagi menjadi dua, yaitu ideologi kebangsaan dan ideologi Islam. Yang membedakan kedua ideologi ini yaitu latar belakang pendidikannya. Ideologi kebangsaan diambil oleh mereka yang bersekolah di sekolah umum, yang kemudian melanjutkan studinya ke barat dan membawa paham nasionalisme kebangsaan yang cenderung liberal. Sedangkan ideologi Islam diambil atau dibawa oleh mereka yang bersekolah di pesantren atau lulusan dari Timur Tengah. Pada tahun 1908, lahirlah Gerakan Kebangkitan Nasional yang diberi nama Budi Utomo dan dipelopori oleh Wahidin Sudirohusodo. Gerakan ini merupakan awal pergerakan nasional. Melanjutkan Budi Utomo yaitu ada Serikat Dagang Islam tahun 1909, Syariat Islam 1911, Indiste Party 1913, dan Partai Nasional Indonesia 1927. Baik, selanjutnya periode perumusan dan pengesahan Pancasila. Pada tahun 1942, tepatnya tanggal 8 Maret, di Kalijati, Subang, Jawa Barat, Belanda menyerah kepada Jepang, yang menandakan berakhirnya penjajahan Belanda dan diawalinya penjajahan Jepang. Pada awalnya, Jepang sangat disambut baik oleh bangsa Indonesia, karena Jepang menjanjikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Juga dengan semboyannya, propagandanya, yaitu semboyan 3A, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Nyatanya, penderitaan pada masa penjajahan Jepang ini lebih dirasakan oleh bangsa Indonesia, karena pada masa itu ada yang dikenal dengan kerja paksa atau romusa, pengambilan paksa harta kekayaan rakyat, perbudakan, dan eksploitasi kekayaan alam Indonesia. Nah, pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang berjanji bahwa Indonesia pasti akan diberi kemerdekaan. Dalam rancangan awalnya, Jepang akan memberikan kemerdekaan melalui 2 tahap, yaitu melalui BPUPKI dan PPKI. Memasuki tahun 1945, posisi Jepang mulai melemah dari sekutu. Dan pada tanggal 29 April 1945, yang juga bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, beliau kembali memberikan janjinya kepada Indonesia, janji untuk memerdekakan Indonesia dengan tanpa syarat. Janji itu disampaikan oleh Jepang kepada bangsa Indonesia seminggu sebelum Jepang menyerah. Untuk memperoleh simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia, akhirnya dibentuklah BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Baik, di sini saya akan menjelaskan sidang BPUPKI 1 dan Panitia 9. Pada bulan September 1944, Perdana Menteri Jepang mengumumkan secara resmi bahwa Jepang berniat untuk memberikan hadiah kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Jepang kemudian membentuk Dokuritsu Jumbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyoningrat dengan anggota sebanyak 69 orang yang terdiri dari berbagai latar belakang.
Badan ini kemudian mengadakan 2 kali sidang, yaitu pada tanggal 9 Mei sampai 10 sampai 17 Juni 1945. Pada sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei 1 Juni 1945. Sidang ini bertujuan untuk membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara Indonesia merdeka, dan merumuskan dasar negara Indonesia. Pada sidang ini ada 3 tokoh yang memberikan pendapat terkait usulan dasar negara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin menjelaskan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Mr. Supomo menjelaskan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Dan Insinyur Soekarno menjelaskan kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kesimpulannya, jika kita memperhatikan rumusan-rumusan tentang konsep dasar negara Indonesia yang disampaikan oleh masa presiden pertama oleh tokoh-tokoh seperti di atas, kita dapat melihat bahwasanya gagasan-gagasan tersebut memiliki kandungan yang sama yang kemudian menghasilkan bentuk Pancasila yang saat ini kita kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yalisin Nur, MPM 215009016, Prodi Agribisnis. Pancasila ditawarkan Soekarno sebagai dasar filsafat atau jiwa dari Indonesia merdeka. Setelah beberapa anggota BPUPK menawarkan aneka gagasan mengenai dasar apa yang dipakai bagi Indonesia merdeka nanti, Soekarno menginginkan dasar negara itu harus 5, yang diambil dari rukun Islam dan diambil dari Pandawa. Dua-duanya itu ada 5. Pada sidang yang pertama tanggal 13 Mei 1945, Supomo menguraikan 3 teorinya, yaitu teori individualitis, yang kedua teori golongan, dan yang ketiga teori integralistik. Setelah 1 Juni semua pulang kecuali yang dari Jakarta. Mereka kumpul di rumah Soekarno pada tanggal 22 Juni. Ada 38 orang, dari 38 orang diambil 9 orang untuk merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar sehingga disebut Panitia 9. Sampai akhir rapat pertama masih belum ditemukan kesepakatan untuk merumuskan dasar negara, sehingga dibentuklah panitia kecil. Untuk menindaklanjuti masalah tersebut, maka dibentuklah sebuah kepanitiaan yang diberi nama panitia kecil sebanyak 8 anggota, dengan tugas utamanya adalah menampung semua rumusan dan usul-usul yang telah disampaikan pada masa persidangan pertama. Adapun susunan panitia kecil tersebut adalah: 1. Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai anggota, Suetarjo sebagai anggota, Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai anggota, dan yang lain-lain. Akhirnya, setelah pembentukan panitia kecil, dihasilkan pokok-pokok permasalahan yang meliputi 9 pokok masalah sebagai berikut. 1. Permintaan agar Indonesia merdeka dengan selekas-lekasnya. 2. Tentang masalah dasar negara. 3. Masalah unifikasi dan federasi. 4. Bentuk pemerintahan dan kepala negara. 5. Tentang warga negara
masalah pemerintahan di daerah, masalah agama dan hubungan dengan negara, masalah perbedaan, dan masalah keuangan. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 8 dan para anggota BPUPK melakukan pertemuan yang dihadiri 38 anggota dan menghasilkan beberapa pokok permasalahan yang dibicarakan dalam rapat gabungan, yaitu penetapan bentuk negara dan penyusunan hukum negara, permintaan kepada pemerintahan Jepang untuk selekas-lekasnya mengesahkan hukum dasar, dan lain-lain. Nah, adapun panitia 9 beranggotakan yang pertama Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Ahmad Soebarjo, Muhammad Yamin, Kiai Haji Hashim, Wahid Hashim, dan lain-lain. Setelah melakukan lobi politik antara 4 orang dari kaum bangsaan dan 4 orang dari pihak Islam, tanggal 22 Juni 1945 berhasil dirumuskan dasar negara yang disebut Piagam Jakarta dengan poin yang berisikan: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan sejarah mencatat bahwa 7 kata dalam sila pertama dicoret menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi mengakomodasi semua pihak yang nantinya hidup bersama di negara Indonesia yang merdeka. Sidang BPUPK 1 dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni dan menghasilkan dasar negara, yaitu Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Askari Putra Sanjaya dengan NPM 215009104. Di sini saya akan menjelaskan sidang BPUPKI 2 sampai proklamasi. Sidang BPUPKI 2 berlangsung pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 yang pokok utamanya membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang ini terdiri dari 2 tim, yakni perumus dan perancang yang diketuai oleh Soekarno, lalu tim ekonomi Dr. Andes Muhammad Hatta, lalu pembela tanah air oleh Abi Kusno Cokro, dan tim penghalus bahasa yang diketuai oleh Husein Jayadiningrat. Panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Soekarno menyetujui bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta. Kemudian panitia perancang membentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Profesor Dr. Husein untuk merumuskan Undang-Undang Dasar. Akhirnya pada tanggal 14 Juli 1945 Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar kepada sidang yang menyatakan hal-hal sebagai berikut. 1. Pernyataan Indonesia merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, kemudian BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan atau biasa disebut PPKI. Dari sini dapat kita ketahui sidang BPUPKI 2 yang berlangsung pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 ini menghasilkan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 serta kesepakatan rumusan dasar negara yang termuat di dalam naskah Piagam Jakarta. Memasuki bulan Agustus 1945, posisi Jepang yang sudah semakin lemah diakibatkan kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu menjadikan peluang bagi Indonesia untuk menyatakan proklamasi kemerdekaannya. Kemudian pada tanggal 7 Agustus, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman dipanggil ke Saigon untuk diangkatnya Soekarno menjadi ketua PPKI pada esok harinya, yakni tanggal 8 Agustus 1945.
dan terbentuklah PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945. Di sini Soekarno diajak bolak-balik oleh Jepang agar tidak mengetahui keadaan Jepang. Dan pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno dicegat turun dari pesawat untuk segera memerdekakan Indonesia. Setelah itu, terjadi diskusi panjang antara golongan muda dan golongan tua yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian pada malam tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno kembali lagi ke Jakarta untuk mempersiapkan kemerdekaan. Dan pada tengah malam, Soekarno dan Muhammad Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda yang di sana telah berkumpul BM Dia, Bakri, Sayuti Malik, Iwa Kusuma Sumantri, Chairul Saleh, dan kawan-kawan untuk menegaskan bahwa pemerintah Jepang tidak akan ikut campur tentang proklamasi. Setelah ada kepastian, Soekarno dan Muhammad Hatta mengadakan pertemuan kembali pada larut malam dengan Ahmad Suparjo, Sukarni, Chairul Saleh, BM Dia, Bakri, Sayuti Malik, Iwa Kusuma Sumantri, Dr. Buntaran, dan beberapa anggota PPKI untuk merumuskan redaksi naskah proklamasi. Pada pertemuan tersebut, konsep Soekarno lah yang diterima dan akhirnya diketik oleh Sayuti Malik. Kemudian pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tepat hari Jumat jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, Bung Karno yang pada saat itu didampingi oleh Bung Hatta membacakan naskah proklamasi dengan hikmat. Proklamasi 17 Agustus 1945 ini merupakan sumber hukum bagi berdirinya negara Republik Indonesia, meskipun Indonesia sebenarnya sudah memenuhi syarat sebagai suatu negara pada saat itu, dengan alasan satu, memiliki rakyat, yang dimana rakyat itu bangsa Indonesia sendiri. Kedua, adanya daerah, yaitu tanah air Indonesia, yang pada saat itu dinamakan Hindia Belanda. Yang ketiga, ada kedaulatan, yaitu proklamasi Pancasila pada tanggal 17 Agustus 1945 tersebut. Dan kemudian yang keempat, ada pemerintahannya, yaitu Panitia Pancasila atau biasa disebut PPKI. Nah, pada prinsipnya kemerdekaan memiliki arti secara politik dan hukum, di mana secara politik berarti berakhirnya kekuasaan kolonial, dan secara hukum berarti berlakunya hukum nasional dan tidak berlakunya lagi hukum kolonial. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Setiawan. Saya di sini akan mempresentasikan sidang PPKI. Sidang PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk PPKI. Yang ditugaskan PPKI ialah melanjutkan hasil kerja dari BPUPKI dan menyampaikan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang ke Indonesia. Pemilihan anggota PPKI dilakukan oleh Marshal Tauchi. Marshal Tauchi ialah penguasa perang tertinggi Jepang untuk Asia Tenggara. Di antara ketua PPKI, diantaranya adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta, serta penasihatnya adalah Ahmad Subarjo dan anggota lainnya. Sidang PPKI yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang pertama, serta menetapkan berdirinya Komite Nasional Republik Indonesia Pusat sebagai Badan Musyawarah Darurat. Sidang PPKI kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, serta menunjuk gubernurnya. Menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya, mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan, dan membentukkan komite nasional di setiap provinsi.
Sidang PPKI yang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945. Dalam sidang PPKI yang ketiga, disepakati hasil sidang pada sidang kedua, yaitu dibentuknya Komite Nasional, dibentuknya Partai Nasional, serta dibentuknya Tentara Kebangsaan. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 diantaranya ialah: yang pertama adalah pro patria dan primas patrialis atau mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingannya untuk tanah air. Yang kedua adalah jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat atau musyawarah. Yang ketiga adalah jiwa toleransi dan tanggung rasa antar agama, antar golongan, antar suku, dan antar suku. Yang keempat adalah jiwa tanpa pamrih dan tanggung jawab. Yang kelima atau yang terakhir, jiwa kesatria dan kebebasan, jiwa antar jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa pengesahan Pancasila terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI pertama bersamaan dengan pengesahan pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz Kurniawan dengan NPM 2159777. Di sini saya akan menerangkan Pancasila era pasca kemerdekaan. Tepatnya era Orde Lama dan Orde Baru. Yang pertama adalah Orde Lama. Orde Lama atau disebut juga masa pemerintahan Presiden Soekarno berlangsung sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 hingga dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret tahun 1966. Pada masa ini, Indonesia dapat dikatakan masih dalam tahap mencari jati dirinya sebagai sebuah negara. Dibuktikan dengan beberapa kali perubahan bentuk negara dari bentuk republik ke bentuk federasi dan kembali lagi menjadi republik. Juga beberapa kali perubahan konstitusi dari konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 ke konstitusi RIS, lalu berubah lagi ke konstitusi Undang-Undang Dasar sementara dan kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pada masa ini juga terdapat beberapa kali pemberontakan yang didasari motif ideologi. Yang pertama ada pemberontakan PKI di Madiun, yang kedua pemberontakan DITII, dan yang terakhir pemberontakan G30S PKI. Pada masa Orde Lama juga, kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara dapat dikatakan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terutama dikarenakan adanya konsepsi Nasakom yang diciptakan oleh Soekarno sendiri. Kenapa Nasakom dapat dikatakan menghambat Pancasila sebagai ideologi negara? Kita lihat saja dari kepanjangan Nasakom itu sendiri, yaitu nasionalis, agamis, dan komunis. Seorang nasionalis bisa menjadi seorang Pancasilais. Begitu pula dengan seorang agamis. Dia dapat juga disebut seorang Pancasilais. Tetapi seorang komunis tidak bisa disebut sebagai seorang Pancasilais, karena komunisme dan Pancasila merupakan dua ideologi yang berbeda. Karena hal ini juga konsepsi Nasakom mendapat berbagai tentangan, terutama dari golongan Muslim. Dan yang paling keras pada saat itu adalah Partai Masyumi.
Dan karena pertentangan itu juga Partai Masyumi dibubarkan oleh Soekarno pada saat itu. Walaupun mendapat pertentangan di berbagai kalangan, Presiden Soekarno pada saat itu masih bersikukuh untuk tetap menjalankan konsepsi Nasokom ini hingga akhirnya terjadi peristiwa Gerakan 30 September yang dipelopori oleh Partai Komunis Indonesia. Yang kedua adalah Orde Baru. Setelah terjadinya Gerakan 30 September, rakyat yang tadinya tidak bisa menentang Soekarno secara langsung, akhirnya bermunculan untuk melakukan unjuk rasa menentang Soekarno dan PKI. Ada beberapa tuntutan yang diajukan oleh rakyat pada saat itu. Yang pertama, pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. Yang kedua, pembersihan kabinet dari unsur-unsur Gerakan 30 SPKI. Dan yang ketiga adalah penurunan harga-harga. Ketiga tuntutan ini dikenal dengan istilah Tritura atau tiga tuntutan rakyat. Tritura ini lahir sebagai perwujudan dari adanya ketidakadilan pada pemerintahan Soekarno pada saat itu. Karena kuatnya aksi ini menyebabkan Presiden Soekarno tidak bisa lagi menguasai rakyat dan pemerintahan, hingga akhirnya ia mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966 atau disebut juga Super Semar, yang isinya memberikan kekuasaan penuh kepada Panglima Angkatan Darat yang pada saat itu adalah Letnan Jenderal Soeharto. Keberadaan surat perintah 11 Maret ini dapat dikatakan menandai berakhirnya Orde Lama dan awal dari Orde Baru yang diperintah oleh Soeharto. Pada masa Orde Baru ini, Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan ideologi Pancasila kembali digunakan dan ditempatkan sebagaimana mestinya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya TAP MPRS nomor 20 MPRS /1966 yang menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, Pancasila kembali menjadi suatu nilai dasar yang menjadi sumber dari hukum positif di Indonesia. Sehingga Pancasila menjadi pijakan nilai dan norma bagi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, pada tahun 1978, MPR mengeluarkan TAP MPR nomor 2 /MPR /1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 yang merupakan sebuah program untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Baik, perkenalkan nama saya Nisa Magnun, NPM 215009505. Di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai era reformasi. Reformasi terjadi disebabkan oleh yang pertama ada krisis moneter, yang kedua ada krisis ekonomi, yang ketiga ada krisis politik. Masa reformasi mengandung makna sebagai suatu gerakan memformat ulang, menata ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula, sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan oleh rakyat. Nah, setelah Orde Baru berkuasa sekian lama atau sekitar 32 tahun, bangsa Indonesia menghadapi bencana hebat sebagai dampak krisis ekonomi di Asia, terutama Asia Tenggara ketika itu. Kondisi tersebut berdampak negatif terhadap negara Indonesia. Misalnya, stabilitas politik menjadi goyah dan hancurnya tatanan ekonomi nasional. Ekonomi rakyat menjadi semakin terpuruk, sistem ekonomi menjadi kapitalistik, di mana kekuasaan ekonomi di Indonesia berada pada sebagian kecil penguasa dan konglomerat. Lalu ada praktik korupsi, lalu ada
kolusi dan nepotisme atau KKN, terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat dan pelaksanaan pemerintah. Lalu untuk sistem politik yang berlaku pada era reformasi ini adalah sistem birokratik otoritarian dan sistem korporatif. Puncak dari semua kejadian timbullah berbagai gejolak dan gerakan moral politik yang menuntut dilakukannya reformasi di segala bidang, khususnya di bidang ekonomi, politik, serta di bidang penegakan hukum. Lalu pada akhirnya pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan Presiden kemudian digantikan oleh Wakil Presiden, yaitu Profesor Dr. B.J. Habibie, yang diikuti dengan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Nah, setelah diangkatnya Habibie sebagai Presiden, Habibie dipaksa harus berpikir cepat dalam menyelesaikan agenda reformasi, diantaranya ada reformasi ekonomi, reformasi politik, reformasi hukum, dan reformasi hak asasi manusia. Yang pertama, ada reformasi ekonomi. Reformasi ekonomi ini mempunyai tujuan utama, yaitu yang pertama ada merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan. Yang kedua ada memperkuat basis sektor real ekonomi. Yang ketiga ada menyediakan jaringan pengamanan sosial. Selanjutnya ada reformasi politik. Presiden dan pimpinan DPR menyepakati 3 masalah utama politik, yaitu yang pertama ada menyelenggarakan sidang istimewa MPR, yang kedua menyelenggarakan pemilihan umum pada pertengahan tahun 1999, bukan tahun 2002. Sebagaimana tercantum di dalam garis-garis besar haluan negara. Yang ketiga, menyelenggarakan sidang umum MPR yang baru dipilih dan memilih presiden dan wakil presiden yang akan menjabat mulai 1 Januari 2000. Selanjutnya ada beberapa agenda tambahan dalam bidang politik. Antara lain ada yang pertama, membatasi masa jabatan presiden hanya 2 masa jabatan saja. Yang kedua, mencabut ketetapan MPR nomor 5 atau tahun 1998 yang telah memberikan kekuasaan luar biasa kepada presiden. Yang ketiga, mencabut ketetapan MPR nomor 5 tahun 1998 tentang referendum terlebih dahulu sebelum dapat dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar atau UUD. Yang keempat, ada mencabut ketetapan F4 program penyebarluasan Pancasila. Yang ketiga, reformasi hukum. Reformasi sistem perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Lalu selanjutnya ada hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini secara umum pada pemerintahan B.J. Habibie juga mengantarkan rakyat Indonesia untuk melakukan reformasi secara menyeluruh karena ada beberapa hal penting yang menjadi tuntunan rakyat di era reformasi, yakni yang pertama, perubahan pemerintahan yang sentralisasi menuju pemerintahan yang desentralisasi. Yang kedua, penghapusan dui fungsi ABRI. Yang ketiga, perubahan orientasi sistem perekonomian nasional. Yang keempat, perubahan sistem kepartaian. Yang kelima, desakralisasi UUD 1945. Yang keenam, kebijaksanaan yang parsipatoris. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya. Semoga kawan-kawan semuanya yang mendengarkan dapat memahami apa ya materi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan dalam pematerian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.